Shalom, bertemu lagi dalam renungan harian hari ini. Puji Tuhan, satu anugerah baru kita terima. Satu hari yang baru, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Di satu hari ini kita bisa mengucap syukur untuk semua hal yang telah Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita tahu tujuan kita adalah surga. Satu-satunya tujuan kita. Mari kita saling membantu, saling mendukung. Mari kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Mengabarkan sampai ke ujung dunia bahwa rahmat dan belas kasihan dari Bapa yaitu Tuhan Yesus benar-benar ada, benar-benar nyata, masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Salah satunya kepada saya. Mari kita sama-sama saling mendukung, sama-sama saling membantu, bahwa kita harus menyadari tujuan kita itu sama. Bapa sampai mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan keturunan Abraham yang sudah dijanjikan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan kita imani berkat itu sampai ke kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kiranya kita selalu diingatkan ya, dengan membaca ayat-ayat kitab suci ini ya, kita selalu diingatkan tujuan kita. Kita selalu diingatkan apabila kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, lurus saja seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus. Lurus, jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Mari kita sama-sama menyatukan tujuan kita ke surga. Mari kita saling bantu, saling dukung. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 50 sampai 52. Dilanjutkan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 20. Judul perikopnya ke Ikonium, Listra dan Derbe. Kita akan baca ya. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Iri hati, disebabkan karena iri hati. Kita baca kemarin, karena hampir seluruh kota mau mendengarkan firman dari Paulus dan Barnabas. Iri hati timbul di orang-orang Yahudi. Mereka menghasut. Dan di sini dikatakan ya, orang-orang Yahudi menghasut
perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Yang dihasut itu malah perempuan-perempuan terkemuka di daerah itu. Dan bukan terkemuka saja, tapi takut akan Allah. Berarti yang percaya akan Allah yang hidup. Dan dikatakan pembesar-pembesar di kota itu. Karena yang dihasut adalah pembesar-pembesar. Perempuan-perempuan pembesar dan pembesar laki-laki maupun perempuan. Maka timbul penganiayaan atas Barnabas dan Saulus. Karena mereka punya kekuasaan. Mereka menganiaya Barnabas dan Saulus. Yang di sini sudah ditulis Paulus ya. Yang dihasut orang-orang Yahudi itu adalah pembesar-pembesar perempuan dan laki-laki yang takut akan Allah. Yang percaya kepada Allah yang hidup. Karena iri hati, Barnabas dan Saulus mengalami penganiayaan. Di sini dikatakan di ayat 51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Jadi ketika dianiaya, kemudian Paulus dan Barnabas mengebaskan debu seperti perintah Tuhan Yesus. Apabila ada kota yang menolak, kebaskan debumu dari kota itu. Seperti perintah Tuhan Yesus. Karena iri hati, orang-orang Yahudi menghasut. Bukan menghasut orang biasa, tapi pembesar-pembesar perempuan dan pembesar-pembesar di kota itu. Berarti laki-laki dan perempuan pembesar di kota itu dihasut. Sehingga terjadi penganiayaan terhadap Paulus dan Barnabas. Di ayat 14, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Mereka masuk. Di sini dikatakan, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani yang mendengar khotbah Paulus dan Barnabas menjadi percaya. Tapi lagi-lagi ada orang-orang Yahudi lainnya di sini juga menghasut. Tapi di sini mereka menghasut orang-orang yang belum atau tidak percaya kepada Allah yang hidup. Di sini katakan di ayat 2. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Mereka memanas-manasi dan juga membuat gusar hati orang yang tidak percaya kepada Allah. Lagi-lagi karena iri hati, mereka memanas-manasi pihak lain yang membuat Paulus dan Barnabas dianiaya. Di sini dikatakan, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berani kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka sudah merasakan mujizat penyertaan Tuhan. Mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan. Jadi mereka berani kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan Tuhan menguatkan mereka. Tuhan menguatkan Paulus dan Barnabas dengan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Mereka dianiaya, tapi Tuhan menguatkan mereka dengan memberikan mereka kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Dikatakan di ayat 4, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Jadi kota itu terbelah menjadi dua. Sama-sama orang Yahudi ya. Tapi satunya orang Yahudi yang menghasut, satunya lagi kedua rasul tersebut. Ada dua kubu di kota tersebut yang mendukung orang Yahudi dan mendukung rasul-rasul tersebut.
Dikatakan di ayat 5, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Kemudian dua orang yang memihak orang-orang Yahudi itu, yaitu orang-orang yang tidak percaya tersebut dan orang-orang Yahudi yang percaya Allah tapi iri hati tersebut, yang menghasut tersebut. Di sini dikatakan mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul tersebut dengan batu. Akhirnya kebencian mereka ungkapkan dengan melempari batu. Seperti yang dialami Stefanus. Di sini katakan di ayat 6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Kemudian mereka mengetahui ya akan ada gerakan melempari mereka. Mereka menyingkir di kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Menyingkir pun kedua rasul tersebut ya tetap memberitakan Injil. Mereka tetap mengajar. Dikatakan di ayat 8, di Listra ada seorang yang duduk saja, ada yang duduk tidak bisa jalan. Di sini katakan karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ada seorang lumpuh yang sejak lahir di Listra ya, di sini disebut di Listra. Ia, orang lumpuh tersebut ya, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Paulus menatap orang tersebut. Orang lumpuh sejak lahir itu menatap Paulus saat Paulus berkhotbah. Dan Paulus menatap orang lumpuh tersebut dan Paulus ini ya, di sini dikatakan dan Paulus melihat bahwa ia beriman. Jadi Paulus dapat melihat orang lumpuh ini beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah, tegak di atas kakimu. Dan orang itu dikatakan di sini melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Puji Tuhan, mujizat terjadi karena Paulus melihat orang ini beriman dan dapat disembuhkan. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Itu yang dikatakan orang-orang. Di sini di ayat 12 dikatakan Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam ya, di sini datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul tersebut. Jadi imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota Listra ya, datang membawa lembu-lembu jantan, karang-karangan bunga untuk ini dikatakan untuk mempersembahkan korban bakaran bersama dengan orang banyak kepada rasul-rasul tersebut. Di sini di ayat 14 mendengar tindakan itu, Barnabas ini ya reaksinya. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah mereka, lalu tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu.
supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini perkataan mereka. Dan ini lanjutan perkataan mereka. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Dan di sini reaksi dari orang-orang yang mempersembahkan korban bakaran kepada kedua rasul ini. Di ayat 18 dikatakan, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban bagi mereka. Walaupun Paulus dan Barnabas mengoyak pakaian mereka ya, dan berkhotbah memperingatkan mereka, itu tidak dapat mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Di sini di ayat 19 dikatakan, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu untuk memihak mereka. Lagi-lagi orang Yahudi yang dimana Barnabas sama Paulus sampai menyingkir ya ke Listra, pergi dari Antioquia dan Iconium, itu datang ke kota Listra dan membujuk orang-orang yang tadi ya mau mempersembahkan korban bakaran kepada kedua rasul ini, untuk dibujuk ke pihak mereka, ke pihak yang iri dengki kepada Paulus dan Barnabas, yang mau merajam mereka. Di sini dikatakan, tetapi datanglah orang-orang Yahudi, di ayat 19 ya, kita ulangi. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ini yang mereka lakukan saat masih ada di kota Iconium ya. Waktu mau dirajam, mau dilempari batu, dan kedua rasul ini tahu, mereka pergi menyingkir di kota Listra saat ada nubuatan dan ada orang yang disembuhkan dari lumpuh dari kecil, dari lahir disembuhkan, dan orang-orang memberi korban bakaran ya. Orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium datang untuk menghasut, kemudian melempari. Tidak bisa melempari di kota Iconium, mereka sampai datang ke Listra, melempari Barnabas dan diseret keluar kota. Kenapa? Karena menyangka Barnabas sudah mati. Jadi kita bisa bayangkan, mereka sudah melempari. Di sini dikatakan lalu mereka melempari Paulus, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jadi orang-orang itu melempari Barnabas dan Paulus. Paulus itu disangka mati sampai diseret keluar kota karena disangka sudah mati. Kita bayangkan apa yang dialami oleh Paulus dan teman-temannya. Paulus dan Barnabas dilempari batu sampai disangka mati, berarti sampai pingsan. Kita bayangkan Stefanus sampai meninggal dilempari batu, dan ini Paulus mengalami. Di ayat berikutnya dikatakan, akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus kemudian bangkit berdiri ya. Paulus hidup. Kita bisa bayangkan kesakitan yang dialami Paulus dan Barnabas ketika dilempari batu. Paulus sampai disangka mati, kemudian diseret ke luar kota. Ketika tubuh Paulus dikelilingi murid-muridnya, Paulus bangkit kemudian balik lagi ke kota. Keesokan harinya pergi bersama Barnabas ke kota Derbe. Ini yang dialami oleh para rasul Tuhan. Kita bayangkan, sama-sama orang Yahudi,
Tapi satunya dipenuhi Roh Kudus, satunya tidak. Mengizinkan pikiran dari iblis. Sampai tidak berhasil melempari batu di Ikonia, sampai datang ke Listra. Menghasut orang-orang situ yang padahal baru saja menyaksikan mujizat di mana seorang lumpuh dari lahir bisa berdiri, berlari kian kemari. Itulah orang-orang yang hatinya mau dipakai oleh pikiran yang bukan dari Tuhan. Sampai menghasut, sampai membuat mereka berniat membuat Barnabas dan Paulus mati. Ini efek dari iri hati itu sampai seperti ini. Jadi benar seperti kata Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sumber kehidupan, terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar Roh Kudus. Kalau kita izinkan iri hati, dengki, bagaimana bisa Roh Kudus tinggal? Roh Kudus yang merupakan pancaran kehidupan orang manusia. Bagaimana bisa kalau manusia mengizinkan iri hati masuk dalam hati mereka? Bahkan seorang Paulus dan Barnabas, orang yang benar-benar kepenuhan Roh Kudus, ketika mereka melempari Barnabas dan Paulus ya, Roh Kudus tidak menyelamatkan mereka, tidak menyelamatkan dari dosa yang saat itu mereka lakukan, karena tidak ada roh kehidupan di hati mereka. Mereka tidak menjaga hati mereka dengan segala kewaspadaan. Ini penting bagi kita. Kita bayangkan dosa apa yang akan mereka tanggung karena menganiaya rasul-rasul Tuhan, orang-orang kesayangan Tuhan. Mari, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari berbuat dosa adalah Roh Kudus. Mari kita saling bantu, mari kita saling dukung, agar kita semuanya kepenuhan Roh Kudus. Kita mau semua orang ke surga tentunya, tapi hanya orang-orang yang mau menjaga hati dengan segala kewaspadaan tentunya. Mari kita saling bantu, mari kita saling dukung, agar kita sama-sama terpancar roh kehidupan dalam hati kita. Kita perlu Roh Kudus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin ya, puji Tuhan.